tiga terakhir. Kemarin kan ada pertanyaan ketika di forum tentang ini sebut di daerah Tambun, kita sebut nama daerahnya. Itu sebelum korban kambingnya dipacain, dikasih bedak, di lipstiki dan dikasih wangi-wangian. Itu secara hukum gimana ya? Ataukah emang harusnya gitu? Pak ini untuk apaan? Tadi baru dengar ini. Tadi baru dengar. Ternyata geli saya. Pakai baju, pakai sarung lagi kambingnya. Lalu aja kasih Itu ini kan pertanyaan. sambung. Kalau dimandiin, disamboin mungkin masih wajar. Itu kan mungkin ada di daerah tersebut ya. Nah justru tadi kita pengen tahu itu maksud tujuannya apa. Kita nggak bisa memberikan jawaban kalau kita belum ada masukan tentang maksud dan tujuan mereka seperti itu. Yang jelas dalam agama tidak begitu. Kita ikuti aja yang ada dalam agama, itu ada Pak. Mungkin, tapi saya bisa menangkap, bisa memahami maksudnya. Mungkin dia tujuannya, niatnya memuliakan hewan kurban. Itu yang saya tangkap. Dia ada hadis yang ada lain azimu tuhayaku, memuliakan hewan kurban. Mungkin ke sana dia arahnya. Jadi memuliakan hewan kurban, tapi dengan cara yang tidak dianjurkan dalam agama. Karena hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Rasul pernah nggak seperti itu? Mau menyembelih hewan kurban dikasih bedak dulu, kasih lipstick dulu? Enggak. Ya ikuti Rasulullah. Itu adat Pak, hukum adat. Kan hukum ada tiga, ada hukum agama, hukum dari agama, hukum adat. Nah patokan kita yang kita pakai adalah hukum agama. Gitu. Tapi kita jangan dulu menyalahkan mereka kalau kita belum tahu maksud dan tujuan seperti apa. Kecuali kalau kita sudah tahu, oh ini mengandung indikasi kesyirikan, baru kita kasih tahu begitu Pak. Kita pun jangan ujuk-ujuk nggak tahu permasalahannya, aku mendikte itu salah. Nah, malah justru kalau dengar seperti ini Pak. Kita sama baru dengar kemarin. Tapi itu kalau pendapat saya itu jangan ikutin Pak. Ngapain daripada bedak dikasih nama kami, ini kasih isi kita biar dandan. Iya, gitu kan, itu ibadah kan ya. Tapi jangan sebeli isi kita jangan. Kayak juga kasih bedak, sebeli lagi. Ya udah Pak cukup ya. Ya udah masuk ya. Nah, baik, yang lain nggak ada. Masuk ke DKI silakan. Apakah sepertiga daging hewan kurban itu menjadi kewajiban panitia untuk memberikannya kepada si pengkurban? Karena bisa jadi karena perhitungan dan sebagainya, maka daging hewan kurban yang diberikan kepada pengkurban itu kurang dari sepertiga. Baik. Saya juga pernah mendengar pendapat sepertiga itu kalau dia membeli sendiri maka simpan sepertiga, selebihnya dibagikan. Tapi kalau sudah dibagikan ke panitia atau dia minta tolong kepada orang untuk mengelola kurbannya, maka itu menjadi hak si orang yang mendapat amanah untuk mengelola dari kurban itu. Iya. Misalkan sepertiganya jatuhnya 5 kilo. Tapi karena perhitungan dan sebagainya, maka si pengurban hanya dapat 3 kilo misalkan gitu misalnya. Ya, baik. Itu bukan kemestian Pak, bukan kewajiban bahwa sahibul kurban, orang yang berkurban mesti dikasih sepertiga dari daging hewan kurban yang dia kurbankan. Itu bukan suatu kemestian. Bukan suatu kewajiban, itu hanya patokan batas maksimal. Andai kata orang yang berkurban mau dikasih, atau andai kata orang yang berkurban minta. Malah justru lebih bagus kalau yang berkurbannya sama sekali tidak minta. Udah hewan kurban saya seluruhnya bagikan kepada yang lebih berhak, kepada yang lebih membutuhkan. Saya nggak perlu. Malah lebih bagus seperti itu.
Kalau umpama yang berkurban, oh saya minta dong, saya juga pengen merasakan daging hewan kurban, barokahnya gitu kan. Nah silakan, itu hak panitia, mau dikasih 2 kilo kayak berapa kayak. Cuma batas maksimalnya seperti 3. Jadi nggak mesti sepertiga Pak. Kecuali ini mah orang yang berkurban mengatakan begini, ini saya serahkan hewan kurban saya berupa sapi untuk 7 orang atas nama keluarga saya, ABCD dan seterusnya. Tapi saya minta yang kita jatah sepertiga dari. Nah itu baru boleh dikasih sepertiga. Kalau seperti itu ada pesan seperti itu, tapi jangan lebih sebar. Nah kalau dia nggak pesan seperti itu ya udah kasih kebijakan kita aja, mau 2 kilo oke. Jadi itu bukan kepastian kayak sepertiga itu. Kira-kira masuk nggak ya? Masuk oke. Tapi ini kayaknya ada yang belum masuk nih. Kopi. Ini bersama kopi kita ini. Cukup ya? Oh masih ada. Ntar aja tahun depan. Ayo enggak. Saya di pada tahun kemarin termasuk dalam anggota bagian daging kurban. Ternyata pada waktu itu saya ketemu satu orang kurban, bahkan yang itu yang sudah ditentukan dikasih sepertiga dari yang kurbankan. Pada saat itu saya membagikan dan pada waktunya pembagian yang lain. Beliau bagaimana Pak katanya kalau minta saya 1 bagian karena saudara saya 4 katanya gitu ya. Minta 1 bagian itu bagaimana? Jadi gini Pak, itu yang 4 dari saudara beliau itu di luar sepertiga Pak. Apalagi kalau realitanya, kalau memang kenyataannya 4 saudaranya yang kiamat itu memang dia berhak menerima dan dia kurban, misalnya dalam tanda kutip miskin, dan dia berhak kasih aja di luar sepertiga. Jadi paham Pak? Jadi itu yang 4 saudaranya yang dia ajukan untuk diberi di luar jatahnya yang sepertiga. Dia hanya mengusulkan, saya punya 4 saudara, itu kan kasihan, tolong dikasih. Nah itu di luar sepertiga jatah dia Pak. Boleh Pak, boleh. Tapi alangkah bagusnya dia itu ngasih buat saudaranya dari sepertiga itu bagusnya, dari jatah dia bagusnya. Mungkin dia juga pengen banyak kali ya, gitu. Hanya minta dari panitia kan, nggak apa-apa Pak. Yang 4 orang kalau memang dia berhak dalam tanda kutip, dia miskin, fakir, ya memang harus dikasih. Kan kata Allah dalam Al-Quran, wa'atimul ba'isal fakir, wa'atimu dan berilah makan oleh kalian al-ba'isal fakir, orang yang susah yang fakir. Karena salah satu di antara tujuan disyariatkannya berkurban pada setiap tanggal 10 Zulhijjah dan 3 hari sesudahnya adalah untuk menggembirakan kaum muslimin muslimat yang hidupnya fakir miskin. Mereka digembirakan dengan diberi daging kurban supaya mereka senang hatinya. Dan itu adalah ibadah yang dicintai oleh Allah, menyenangkan hati orang. Sholat kita bukan untuk Allah, belum membuat Allah senang. Kita disuruh sholat itu untuk diri kita sendiri supaya kita tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Puasa kita juga bukan untuk Allah, belum membuat Allah senang. Kita diperintah puasa untuk diri kita sendiri supaya kita terpelihara dari kejahatan hawa nafsu yang berada dalam kita, supaya kita bisa mengejar hawa nafsu. Nah, tapi yang membuat Allah senang itu menyenangkan orang lain dengan cara bersedekah, Islam. Itu ternyata yang membuat Allah senang. Itu kan pernah ditanyakan oleh Nabi Musa kepada Allah. Kata Allah, sholatmu untukmu, puasamu juga untukmu, zikirmu juga untukmu, bukan untuk aku. Karena dengan berzikir hati kamu akan tenang.
untuk kamu sendiri, bukan untuk orang lain. Tapi yang membuat aku senang, engkau melakukan amalan membuat orang lain senang. Nah, ketika engkau melakukan hal itu, aku ada di sampingmu, nggak tahu. Begitu yang harus sampaikan kepada Nabi Musa. Seperti itu Pak ya. Udah masuk belum Pak? Masuk ya. Baik, cukup ya. Nanti kalau ada yang menanya lagi, kami ngopi aja. Ya, nanti kopinya ke siapa ini? Oh, ngopi lagi. Ya, emang datang ngopi. Gimana tuh? Yuk, para jemaah yang dimuliakan Allah SWT. Mari kita tutup taklim kita dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asani wa daraji atbatan ya jiradal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami Rabbi panfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'abatihim minal fitani wa mu'abatihim minal Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Amin ya Allah. Nas'aluka al-'afata fid dunya wal dunya wal akhirah. Lana wa li zawjatina wa li auladina kullihim wa li ikhwanina wa li akhwatina wa li qarabatina. Tawil a'na wa nawal a'na wa bil ta'atika wa sahbi ajsadana wa ajsadana. Jawabirul wabatina bil ta'atika wa bil ta'ati rasulika sayyidina Muhammad. Wa amalan kitabika al-Qur'anil Karim. Rabbana zidna ilman nafi'an wal hidayah wal barakah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian terima kasih, mohon maaf ada nambah banyak main. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. 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 Salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim.
dua videonya. Mun kan.